Pemirsa, sebuah akun X sempat mengembuskan isu soal adanya transfer suara dari Partai Perindo ke Partai Solidaritas Indonesia di Pemilu 2024. Terkait hal tersebut, Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik menegaskan Partai Perindo tetap berjuang mempertahankan suaranya di Pemilu 2024. Sebuah akun X sempat menghembuskan isu soal adanya transfer suara dari Partai Perindo ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Pemilu 2024. Tweet tersebut diunggah pada Rabu 28 Februari lalu oleh akun bernama @dalamistana. Dalam tweet tersebut menjelaskan operasi transfer suara itu melibatkan partai-partai mediocre yang terancam suaranya tak lolos ambang batas parlemen. Terkait hal tersebut, Sekjen Perindo Ahmad Raufik menegaskan Partai Perindo tetap berjuang mempertahankan suaranya di Pemilu 2024 dan menegaskan bahwa Partai Perindo tidak pernah membagikan, menjual, dan mentransfer suara kepada partai tertentu. Partai Perindo justru mengkoordinasikan ke seluruh jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan untuk mengawal dan mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Tuduhan yang ada di sosial media itu sama sekali tidak benar. Itu adalah fitnah, itu adalah hoax. Dan Partai Perindo justru menjaga suaranya satu demi satu agar apa yang menjadi harapan untuk bisa mencapai 4% itu dapat terwujud. Tak hanya itu, Partai Persatuan Pembangunan P3 meminta KPU memeriksa dengan benar adanya perbedaan hasil rekapitulasi KPU dengan Sirekap soal jumlah suara PSI. Sementara Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menilai ada penurunan suara P3 dan kenaikan suara PSI yang tidak wajar. Menurutnya, apabila jumlah TPS terus bertambah, seharusnya P3 tetap atau naik, bukan turun. Hal itulah yang terus menjadi sorotan lantaran perbedaan hasil rekapitulasi KPU dengan Sirekap yang menunjukkan suara PSI menggelembung naik. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Nadifa, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik dan juga dosen kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat sore Pak Raufik dan juga Mbak Titi, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, Mas Raufik. Baik, saya ingin ke Pak Raufik terlebih dahulu. Pak Raufik, ini Partai Perindo disebut menjual suara ke PSI, ini sudah dibantah berkali-kali oleh Partai Perindo. Bisa dijelaskan kembali penjelasan Partai Perindo terkait isu ini, Pak? Ya, sikap resmi dari Partai Perindo ketika melihat suara dan pemberitaan di sana-sini bahwa Partai Perindo telah menjual ke partai yang lain, itu sama sekali tidak benar. Itu bohong, itu fitnah, itu hoax yang menurut saya memang ini sengaja dihembus-hembuskan biar ada pihak-pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Kita tahu memang kualitas pemilu hari ini sangat-sangat buruk, bahkan jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa atas situasi ini Partai Perindo justru siaga 24 jam untuk mengawasi seluruh suara yang telah dihasilkan oleh pemilu kali ini, baik di tingkat TPS, PPK maupun tingkat kabupaten kota, provinsi dan pusat. Jadi kita justru mengawal penuh. Kita kalau boleh jual beli gitu, kita mau beli rasanya ya. Berapa sih suara yang mau dijual itu? Tapi kan itu juga bagian dari tindakan melawan hukum. Jadi itu juga nggak mungkin dilakukan oleh Partai Perindo. Justru Partai Perindo hari ini menjaga suara, tidak satu pun suara boleh dilepaskan. Memang dengan kualitas hari ini suara itu bisa lari kemana-mana karena penyelenggaranya itu juga nggak tahu ada di mana. Dan memang kalau lihat dari berbagai macam laporan dari daerah, sangat mengkhawatirkan. Misalkan di Sulawesi Utara misalkan ada caleg yang laporan kepada saya
Satu TPS itu ada yang mendapatkan 57 suara Partai Perindo. Tetapi di Sirekapnya itu bisa menjadi 0. Ada yang dapat 16 bisa menjadi 0. Jadi ini luar biasa. Setelah dikejar ke PPK itu bisa kembali menjadi 16, menjadi 57. Jadi memang tingkat pergeseran hasil yang telah dipilih oleh rakyat itu memang bisa dirubah-rubah seenaknya saja. Nah, tentu inilah yang dari awal saya khawatir dengan adanya Sirekap yang tidak tentu arah ini. Inilah yang nanti akan dijadikan sebagai pintu pembuka pintu untuk menyesuaikan dengan hasil manual. Jadi kalau di Sirekap itu bisa direkayasa menjadi sekian, maka nanti manualnya juga akan mengarah ke sana. Jadi kalau bicara trust sesungguhnya hari ini soal pemilu, saya sama sekali sudah tidak ada lagi, karena memang tatanan yang yang dijadikan sebagai bagian dari acuan itu sama sekali seolah-olah dalam perjalanannya sama sekali tidak ada aturan. Aturan itu tidak nampak. Jadi hukum barbarian yang ada di bawah itu jadi berlaku. Nah, tentu Partai Perindo sekali lagi saya tegaskan, kami siap 24 jam untuk mengawal suara Partai Perindo dan tidak ada istilah menjual atau mengalihkan suara rakyat. Baik Mbak Titi, tadi setelah kita menyimak penjelasan dari Pak Ahmad Raufik, Partai Perindo menegaskan bahwa tidak mengalihkan suara, justru banyak suara Partai Perindo yang bahkan raib entah kemana begitu di beberapa daerah. Kalau menurut analisa Anda, Mbak Titi, modus seperti ini bagaimana bisa berjalan di suatu proses rekapitulasi suara dalam pemilu? Ya, karena proses rekapitulasi suara kita, Mbak Syafa, itu masih manual ya. Dia melalui beberapa jenjang yang itu memang rentan terhadap terjadinya kecurangan. Setelah di TPS, proses di TPS itu memang relatif terbuka, transparan, dan akuntabel. Semua bisa menyaksikan, semua bisa ikut ambil peran dan berpartisipasi. Meskipun pengalaman saya, tidak semua partai politik punya saksi pada saat pemungutan penghitungan suara. Jadi di daerah-daerah yang tidak terawasi dengan baik, jauh dari jangkauan media, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Nah, yang kedua, ketika selesai di TPS, suara bergerak ke tingkat kecamatan, itu kan mampir dulu di PPS ya, atau tingkat desa kelurahan, baru dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan jangan bayangkan seideal yang kita baca-baca di peraturan. Memang yang dihitung itu adalah rekapitulasi kecamatan, tapi kecamatan itu TPS-nya ada banyak. Di sana ada kompleksitas tersendiri karena dihitung bukan hanya satu pemilu, tapi 5 pemilu, ada presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Yang dihitung bukan hanya suara partai, tapi juga suara caleg. Nah, kadang-kadang ada partai-partai yang karena quick count, itu perolehan suaranya dianggap tidak lolos ambang batas parlemen, partai-partai itu kemudian tidak mengirim saksi. Disitulah kerentanan dimulai. Jadi selain karena kelelahan, kerumitan, fokus kerja yang berkurang, ketelitian, kecermatan tidak sepenuhnya lagi prima karena pekerjaannya sangat banyak saat merekap, lalu suara-suara partai yang tidak ada saksi tadi menjadi rentan. Karena biasanya saksi partai kalaupun dia ikut rekapitulasi, dia hanya fokus mengamankan suara partainya, suara calegnya begitu. Jadi jangan sampai suara partai dan suara calegnya itu hilang. Apalagi biasanya saksi itu satu paket. Saksi untuk pemilu DPR, saksi untuk pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Walaupun bergantian karena kerja-kerjanya maraton nih seperti dilihat ya. Kalau ini kan di TPS begitu. Kalau di kecamatan itu lebih masif lagi skala tugasnya. Jadi disitulah kemudian ketelitian itu berkurang. Akhirnya terjadilah pergeseran tadi. Beberapa pola yang kami temukan adalah biasanya kalaupun pergeseran antar partai itu dia menyasar
partai-partai yang diproyeksikan tidak lolos ambang batas parlemen. Apalagi kalau kemudian partai-partai itu tidak ada saksinya. Nah, tapi kan bukan berarti itu bisa dibenarkan. Itu adalah tindak pidana kejahatan, tindak pidana pemilu. Ada hukumannya. Pasal 51 ya. Itu mengubah data di dalam sertifikat hasil. Termasuk juga kalau dia menghilangkan, menguntungkan, merugikan, itu juga ada hukumannya, tindak pidana. Lalu yang kedua tipologinya adalah pergerakan suara antar caleg. Nah, jadi antar caleg ini biasanya melibatkan perebutan untuk menjadi kursi suara terbanyak begitu. Jadi ini yang memang sering luput dari perhatian karena Mbak Syafa di kecamatan itu kita kan tidak punya banyak akses untuk mengikuti prosesnya. Jadi prosesnya kadang-kadang sampai malam, berhari-hari. Nah, kadang-kadang ada dua tipologi tuh. Bisa karena kelalaian, ketidakcermatan, tapi yang kedua bisa juga karena tadi kesengajaan. Jadi menggeser suara antar partai atau menggeser suara di dalam satu partai. Nah, berkaitan dengan Sirekap ini yang juga harus diwaspadai adalah meskipun peraturan KPU menyebut Sirekap adalah sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara serta alat bantu di dalam rekapitulasi suara. Tapi kalau kita ikuti prosedur di kecamatan, data yang ditampilkan sebagai dasar untuk merekap, jadi merekap itu kalau di kecamatan dibantu dengan komputer dan proyektor yang ditampilkan dan dikoreksi bersama. Nah, basis data yang ditampilkan itu adalah data dari Sirekap. Jadi kalau Sirekapnya anomali, lalu yang ditampilkan yang data anomali tadi, tidak ada koreksi dari para saksi, saksinya tidak datang, Panwaslu-nya juga tidak mengkoreksi, maka dia akan terbiarkan menjadi penggelembungan suara. Oke, Pak Raufik, apa saja fakta-fakta yang ditemukan Partai Perindo terkait anomali dalam penghitungan suara ini? Kemudian adakah rencana untuk melakukan upaya hukum misalnya jika sudah mengantongi bukti-bukti kejanggalan tersebut? Ya, begini. Jadi kalau sudah terkait dengan upaya hukum, ini kan namanya maling itu jauh lebih canggih daripada yang dimaling kan. Jadi kalau sudah bicara terkait dengan penyelamatan suara, itu jalan satu-satunya adalah satu di PPK. Para saksi ini juga harus mampu berteriak keras, bertempur, bahkan berantem. Saya mendengar di banyak pihak saksi-saksi yang ada di BPK itu lebih banyak orang-orang yang keras daripada pimpinan partai. Karena di situ proses pengalian suara itu terjadi begitu rupa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Kalau itu masih jebol berarti di tingkatan kabupaten kota. Tetapi rekapitulasi suara di tingkatan kabupaten kota ini praktis tidak banyak merubah apa-apa. Justru hidup matinya partai itu bertahan atau tidak itu ada di PPK, dan kita semua tahu bahwa dari segala macam jenis permainan itu ada di situ. Bahkan ada yang sempat mengganti chip plano yang baru, bahkan semacam-macam pokoknya. Ada puluhan cara mereka untuk melakukan proses manipulasi. Nah, kalau di tingkat kecamatan ini jebol ya sudah. Untuk mencari keadilan itu ya hanya ada di MK. Nah, MK ini problemnya adalah itu hanya soal hitung-hitungan, mahkamah kalkulator. Jadi mencari keadilan di MK itu dalam konteks ini itu juga walaupun memang itu pintu satu-satunya, tetapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita punya C1 hasil yang asli pun, mereka juga punya C hasil yang sama-sama asli dengan nilai yang berbeda. Jadi intinya memang dalam situasi hukum pemilu yang sangat rimba ini, yang sangat barbar yang ini, ya, perjuangannya hanya di PPK. Di luar itu rasa-rasanya kita sulit untuk mencari keadilan. Ya. Baik, Mbak Titi, ada dugaan suara parpol yang hilang. Di sisi lain ada suara parpol yang tiba-tiba melejit begitu. Nah, kalau berdasarkan catatan Anda, Mbak Titi, apa saja kesemrautan yang terjadi di pemilu 2024 ini?
Iya, tadi menambahkan Mas Rofik ya, satu lagi yang harus kita tagih itu Mas Rofik adalah pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu kan di setiap tingkatan ada ya. Harusnya kalau mereka bekerja dengan benar, tadi itu bisa dikoreksi dan dikontrol. Jadi mestinya pengawas pemilu tidak membiarkan rumor-rumor yang sudah beredar ataupun temuan di sosial media itu terdiamkan begitu saja. Justru itu harus jadi temuan yang mereka proses karena mereka punya tanggung jawab soal itu. Nah, yang kedua soal catatan ya. Salah satu modus yang ditemukan, dan ini sebenarnya modus lama tapi agak nekat memang, yaitu adalah memanfaatkan suara tidak sah. Jadi suara tidak sah pemilih itu diambil dan dikonversi menjadi perolehan suara partai. Walaupun itu muncul di Sirekap dan dalihnya selalu menyatakan rekapitulasi di kecamatan itu manual, tapi tadi data Sirekap itu basis untuk rekap yang manual tadi. Jadi kalau tidak ada koreksi terhadap kesalahan pendataan itu, maka itu akan terbiarkan menjadi penggelembungan. Karena ini anomalinya tidak wajar. Kalau di awal itu karena kesalahan sistem membaca OCR ataupun OMR. Tetapi ini memindahkan. Memindahkan itu bukan salah baca. Karena bagaimana mungkin misalnya angka 10 diambil 2, angka 10 diambil 8, 8-nya pindah masuk ke perolehan suara partai. Serasa-rasanya tidak mungkin sistemnya begitu ya. Dan itu berkaitan dengan karakter atau tanda begitu. Nah, memang di kecamatan ini catatannya Mbak Syafa, prosesnya sudah selesai. Rekap di kecamatan sudah berakhir tanggal 2 Maret. Yang kita tunggu adalah diunggah seluruh dokumen D-hasil atau hasil pindai D-hasil ke Sirekap supaya kita bisa mengecek temuan-temuan data anomali pergeseran suara tidak sah menjadi suara partai, apakah itu berlanjut menjadi hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK atau tidak. Kalau ternyata hasil murni dari C-hasil yang dihitung, berarti tidak ada masalah. Sistemnya yang harus diteliti, diperiksa siapa yang terlibat di dalam pergeseran itu. Saya rasa sih bukan sistem ya, itu nampaknya sudah melibatkan operator. Nah, jadi kita tunggu ini salinan D-hasil namanya, sertifikat D-hasil kecamatan diunggah, dan Mas Rofik bersama kawan-kawan harus memeriksa kembali data anomali itu tetap eksis atau tidak begitu. Oke, terakhir Pak Rofik, bagaimana upaya Partai Perindo berjuang mengawal jalannya proses rekapitulasi suara yang masih berlangsung hingga kini? Ya, sekarang kita sedang memerintahkan kepada semua level kepemimpinan karena di PPK sudah berakhir tanggal 2 kemarin. Maka sekarang kita tunggu di tingkat kabupaten kota, dan kabupaten kota itu ya sifatnya hanya merekap. Tentu kita akan minta dibuka kepada TPS-TPS tertentu atau di salah satu kecamatan yang kita mendapatkan sebuah temuan-temuan, tapi itu ya memang sifatnya hanya sekedar mempertanyakan yang ya kita bisa memperlakukannya seperti di kecamatan, tapi dalam pengalaman yang ada 5 tahun yang lalu itu juga tidak gampang. Intinya kami kawal di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat pusat, dan kami juga pasti akan mempersiapkan diri berbagai macam temuan-temuan itu untuk dibawa ke MK. Karena itu jalan yang formalitas untuk mencari keadilan. Walaupun belum tentu kita juga akan menemukan keadilan di situ. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofik, Sekjen Partai Perindo, dan juga Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan UI, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.